Iya, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh, kapanpun, dimanapun kalian sedang menonton video ini. Selamat datang kembali di channel ini, dimana kalian semua bisa menonton, mendengar, melihat, mengapresiasi, dan semuanya yang berkaitan dengan seni. Ya, sekarang kita masuk episode kedua, di mana kita akan membahas tentang keterkaitan dengan pembelajaran seni budaya, di mana materinya sekarang adalah menggambar ragam hias. Pola ragam hias cukup menjadi sesuatu hal yang ikonik, apalagi di Indonesia. Mengapa demikian? Dikarenakan sejak zaman prasejarah, zaman dahulu kala, flora, fauna, alam benda, figuratif, dan lain sebagainya, benda geometris, sering menjadi sesuatu hal yang sangat ikonik di Nusantara. Apalagi flora dan fauna. Kenapa? Karena flora dan fauna di Indonesia itu sangatlah banyak dan sangatlah kaya. Oleh itu sangat terkenal bahwa Indonesia merupakan surga dari dunia gitu. Floranya banyak, faunanya banyak, sehingga di Indonesia sering memiliki flora atau fauna yang menjadi ikonik daerah tersebut. Contoh seperti Papua. Papua memiliki cendrawasih, burung yang sangat bagus dan menjadi salah satu ikon bahwa cendrawasih adalah Papua. Ada juga Komodo. Komodo ada di mana? Ada di Flores, dan Flores itu Nusa Tenggara Timur di Indonesia. Ada harimau Jawa, harimau Sumatera, ada buaya yang suka ada di jalan raya. Itu menjadi ikonik di negara ini, buaya. Apa yang mereka kenakan, apa yang mereka pakai, apa yang mereka tempati, kadang itu di ragam hias menjadi sesuatu hal yang menarik. Seperti contoh ini. Nah, apa itu ragam hias? Ragam hias itu sendiri memiliki pengertian yang sangat bermacam-macam gitu ya. Cuman ada beberapa inti dalam pengertian dari ragam hias tersebut. Seperti merupakan ragam hias adalah visualisasi. Ragam hias adalah visualisasi dalam suatu karya, kerajinan, atau seni yang bertujuan untuk menghias, memperindah, dan atau menyempurnakan. Ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang emang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Nah, berkaitan dengan ornamen itu sendiri, atau dalam bahasa Yunani itu onare. Onare itu memiliki arti menghias atau perhiasan atau sesuatu hal yang dihias. Dan ornamen itu sendiri dalam seni rupa merupakan sesuatu hal yang memang ditunjukkan untuk memperindah suatu objek atau bangunan. Seseorang membuat ragam hias itu dipengaruhi oleh banyak hal, di antaranya faktor alam. Kehidupannya di tempat tersebut seperti apa, alamnya seperti apa. Kedua, dipengaruhi oleh faktor budaya, bahkan dipengaruhi oleh faktor kepercayaan. Banyak sekali yang pada akhirnya dengan insting yang dilakukan oleh manusia ketika dirinya membuat sesuatu, dia akan melihat sebuah objek, kemudian divisualisasikan dalam sebuah objek yang lain, atau menggambarkan objek yang dia lihat, kemudian dia representasikan, dia gambar, baik itu dengan pahat atau digambar dan lain sebagainya di objek tertentu. Dalam menggambar ragam hias itu memiliki beberapa motif. Di antaranya ada 4. Yang pertama itu adalah motif ragam hias fauna. Apa itu motif ragam hias fauna? Yaitu merupakan ragam hias yang bersumber atau terinspirasi dari fauna. Apa itu fauna? Fauna yang telah dijelaskan pada video pertama, yaitu secara singkat, fauna merupakan hewan. Itu dibuat berdasar dari apa yang penggambar, pelukis, dan pembuat ragam hias itu lihat. Kemudian digambarkan menjadi suatu hal yang lebih bervariatif. Seperti ini contohnya. Ini merupakan contoh dari ragam hias fauna, dan ini adalah hewannya ya. Hewan ini merupakan merak gitu. Nah, dan kemudian digambar dengan teknik ragam hias gitu. Misalkan menjadi seperti ini.
ataupun menjadi sesuatu hal yang lebih sulit seperti ini, atau yang lebih estetis, lebih indah seperti apa? Mungkin seperti ini, atau ada lagi nggak yang lebih ultimate gitu? Ultinya misalkan seperti ini. Wow. Kemudian ada yang kedua, ragam hias flora. Ragam hias flora itu apa? Ya sama, secara pengertian itu merupakan ragam hias yang bersumber atau terinspirasi dari flora. Dan flora itu juga sudah dijelaskan secara singkat merupakan tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman. Dan ragam hias motif flora itu contohnya seperti ini. Dan ragam hias ini sering kita lihat gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, sepertinya ada di baju sekolah, seperti batik sekolah gitu, ataupun di sarung-sarung banyak gitu. Apalagi di Nusantara itu batik menjadi salah satu hal yang sangat ikonik juga gitu. Ragam hias yang ketiga yaitu ragam hias geometris. Ragam hias geometris itu bersumber dari benda-benda bentuk geometris yang kemudian digambarkan dalam bentuk karya seni ragam hias. Ragam hias geometris merupakan motif hias pengembangan bentuk geometris yang sudah ada kemudian dikembangkan. Selanjutnya digayakan sesuai selera dan imajinasi si penggambar. Biasanya ini terinspirasi dari bentuk-bentuk geometris seperti benda-benda yang ada di rumah, di alam, dan lain sebagainya gitu. Ini juga sering ada di batik seperti ini contohnya. Seperti ini. Yang keempat merupakan ragam hias figuratif. Apa itu ragam hias figuratif? Merupakan pola motif ragam hias yang dimana bersumber dari tokoh manusia. Dan di Indonesia itu cukup banyak sekali pada akhirnya membuat ragam hias yang berdasar atau terinspirasi tokoh manusia, baik itu secara fiktif ataupun ada. Seperti ini contohnya. Ini merupakan ragam motif hias yang sudah tidak asing lagi, dan ini sangat ikonik di daerah Jawa, yaitu wayang. Hiasan wayang itu banyak digunakan di baju, ukiran tembok, di ukiran pintu, banyak sekali. Kemudian juga ada seperti ini, kemudian seperti ini. Itu merupakan contoh-contoh dari gambar ragam hias. Menggambar ragam hias itu memiliki beberapa teknik. Di antaranya itu ada 3 teknik. Yang pertama itu teknik stilasi, yang kedua deformasi, yang ketiga distorsi. Bukan distorsi itu, kita akan jelaskan. Teknik stilasi merupakan teknik mengubah bentuk asli dari sumber dengan melihat objek dari berbagai arah. Biasanya, teknik ini dilakukan dengan penggayaan dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru. Tapi ciri khas dari objek tersebut masih terlihat cukup jelas, dan contohnya bisa digambarkan seperti ini. Ini merupakan contoh teknik stilasi yang bersumber dari hewan fauna. Ini merupakan kelinci. Objeknya fauna, kelinci, kemudian digambar ragam hias dengan teknik stilasi menjadi seperti ini gitu. Ini masih dapat kita identifikasi dengan cukup baik. Meskipun rumit, ornamen yang cukup rumit untuk digambar, tapi ini dapat masih kita identifikasi. Dan teknik ini sering digunakan pada penerapan baik itu ukiran pintu ataupun batik dan lain sebagainya. Yang kedua merupakan teknik deformasi. Teknik deformasi merupakan cara menggambar dengan mengubah bentuk asli dari sumber dan melihat dari berbagai arah. Sebenarnya masih tidak terlalu jauh dengan teknik stilasi. Namun untuk sederhananya, di mana teknik ini menyederhanakan struktur dan proporsi bentuk aslinya menjadi suatu hal yang cukup baru. Seperti ini contohnya gitu.
Kemudian teknik yang ketiga adalah teknik distorsi. Teknik distorsi merupakan cara menggambar dengan mengubah bentuk asli dari sumber dan melihat objek dari berbagai arah, di mana dengan melebih-lebihkan struktur dan perubahan bentuk yang digambar. Teknik distorsi mengubah bentuk proporsi sehingga terjadi perubahan yang cukup signifikan, bahkan sangat signifikan, antara bentuk yang digambar atau objek yang digambar dan objek aslinya seperti apa gitu. Nah, ini merupakan tetap dari fauna, bentuknya sudah hampir tidak menyerupai gitu. Lihat gambarnya juga, matanya, giginya, hidungnya menjadi hal yang sangat berbeda dari bentuk aslinya gitu. Dan itu merupakan teknik distorsi gitu. Cara pengertian dari ketiga teknik itu masih tetap sama atau tidak berbeda jauh untuk secara pengertian, di mana keseluruhannya itu merupakan menggambar suatu objek, mengubahnya dari bentuk asli, dari sumber, dan melihat objek dari berbagai arah. Itu tetap sama, cuman kita dapat simpulkan untuk stilasi itu adalah penggayaan. Kemudian teknik deformasi merupakan penyederhanaan dari objek, dan distorsi merupakan perubahan yang sangat signifikan dari objek. Nah, berikut ini merupakan bagaimana menggambar ragam hias. Ini seperti dalam ragam hias fauna. Nah, lihat di gambar nomor 1 itu seperti kelopak bunga. Kemudian ternyata itu kepala dan badan di gambar nomor 2. Kemudian ditambah ekor, kaki, paruh, mata, dan antena alien. Yang ketiga seperti ini, yang keempat diwarnai menjadi seperti ini. Menggambar misalkan bentuk geometris yang terinspirasi dari pola bidang segitiga dan persegi. Lihat di gambar 1, kemudian gambar 2, tambahkan lagi segitiga. Gambar 3 diwarnai menjadi cukup estetis gitu. Dan ini sering digunakan pada motif batik, bahkan lantai gitu. Lantai di WC, lantai di rumah itu sering menggunakan motif-motif pola ragam hias geometris gitu. Dan kalian pun bisa mempelajari dari berbagai macam sumber, karena banyak sekali sumber yang bisa memperlihatkan bagaimana cara menggambar ragam hias. Silakan untuk mencoba menggambar ragam hias, karena meskipun kita semua masih belajar untuk menggambar, apalagi ragam hias yang cukup sulit untuk digambar, secara insting, perasaan, naluri, dan lain sebagainya yang terdapat dalam diri kita berkaitan dengan alam bawah sadar, ketika menggambar, inspirasi akan pasti datang. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Jadi cobalah untuk menggambar ragam hias pada saat ini. Tapi kalian juga harus memperhatikan diantaranya komposisi, diantaranya komposisi, proporsi, seimbangan, dan harmonisasi gitu. Dengan teknik, kemudian pola, alat, media yang sudah tadi dijelaskan. Ya, mungkin untuk saat ini kita sudahi tentang materi menggambar menggambar ragam hias. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton video ini tentang materi episode kedua menggambar ragam hias. Selamat menggambar, salam seni-senian. Salam seni-senian. Bye.